Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Prasetyanti dengan NIM 118206031. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan dengan judul alat indera dengan melakukan dua jenis kegiatan. Yang pertama itu ada indera penglihat dan yang kedua itu indera pembau. Nah, alat indera ini berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan, baik yang terjadi di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Indera pada makhluk hidup memiliki sel-sel reseptor yang khusus. Nah, sel-sel reseptor inilah yang akan mengenali perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, berdasarkan fungsinya, sel-sel reseptor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada interoreseptor dan yang kedua adalah eksoreseptor. Nah, sel-sel interoreseptor biasanya terdapat pada tendon, pada dinding pembuluh darah, pada ligamentum, pada sendi, pada dinding saluran pencernaan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada eksoreseptor itu yang biasa kita sebut panca indera, yang terdapat 5. Yang pertama itu ada indera penglihatan, yaitu pada mata, kemudian indera pembau atau pada hidung, kemudian indera pengecap pada lidah, kemudian indera pendengaran pada telinga, dan indera peraba, yaitu pada kulit. Nah, langsung saja kita lanjut ke kegiatan yang pertama. Pada kegiatan yang pertama ini yaitu indera penglihatan atau mata yang bertujuan untuk mengetahui bintik mata. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada kertas manila, kemudian ada penggaris, dan spidol. Untuk langkah yang pertama pada kegiatan ini yaitu sediakan kertas manila dengan ukuran 3x14 cm. Kemudian buat tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah 2 mm. Kemudian beri jarak antara positif dan tanda titik itu 10 cm. Selanjutnya, pegang kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Pusatkan pandangan mata sebelah kiri itu pada tanda yang sebelah kanan, sambil mata kanan itu ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda yang di sebelah kanan, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda di sebelah kiri menghilang dan tampak kembali. Kemudian, ukur dan catat ke tabel pada jarak berapa tanda tersebut menghilang dan pada jarak berapa tanda tersebut kembali. Nah, ulangi langkah tersebut sebanyak 3 kali. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah tersebut dengan mata kiri ditutup. Praktikum yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa praktikan bernama Farah Prasetyanti saat melakukan praktikum dengan mata sebelah kanan yang ditutup memiliki rata-rata jarak pada waktu tanda plus hilang itu sebesar 29,6 cm. Sedangkan pada jarak pada waktu tanda plus tampak itu memiliki rata-rata sebesar 41,3 cm. Nah, sedangkan pada saat mata kiri ditutup, rata-rata jarak waktu tanda titik hilang sebesar 31,6 cm. Nah, sedangkan pada rata-rata jarak tanda titiknya tampak itu sebesar 42,6 cm. Nah, berdasarkan hasil percobaan tersebut, maka dapat diketahui bahwa posisi bintik buta pada mata sebelah kanan dan sebelah kiri itu berbeda. Pada jarak tertentu benda akan terlihat dan pada jarak tertentu pula benda akan tidak tampak. Nah, ketika tanda
plus dan titik itu tidak terlihat, hal itu disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Nah, begitu juga sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda atau tanda tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda atau tanda tersebut dapat terlihat. Nah, bintik buta itu sendiri merupakan daerah di retina mata yang merupakan jalur saraf penglihatan menuju ke otak, dan tepat di jalur keluar tersebut tidak terdapat sel pekat cahaya sehingga apabila bayangan benda jatuh tepat di bintik buta, maka otak tidak akan mendapatkan sinyal dari mata karena bayangan tersebut jatuh tidak pada sel-sel yang pekat cahaya. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada percobaan yang telah dilakukan, posisi bintik buta mata sebelah kanan dan sebelah kiri berbeda. Pada jarak tertentu benda akan tampak dan pada jarak tertentu pula benda tidak tampak. Nah, lanjut ke kegiatan yang kedua. Nah, untuk alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan ini, itu yang pertama ada apel, ada jahe, ada pisau, sapu tangan, dan penjepit. Untuk langkah yang pertama, kupas terlebih dahulu apel. Kemudian, apel tersebut dipotong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian jahe juga dikupas dan potong jahe juga menjadi ukuran yang kecil dan ukuran yang sama dengan apel yang tadi. Kemudian tutup mata tanpa menutup hidung. Kemudian makan jahe. Setelah itu makan apel dengan kondisi mata masih tertutup dan hidung terbuka. Untuk percobaan yang kedua, makan jahe dan apel dalam kondisi mata tertutup dan hidung tertutup secara bergantian. Berdasarkan pada hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa pada percobaan pertama, yaitu dengan kondisi mata tertutup dan hidung terbuka, makanan secara langsung dapat terdeteksi karena rasa dan bau dapat langsung terasa. Namun berbeda halnya pada percobaan kedua, yaitu dengan kondisi mata tertutup dan hidung juga tertutup. Pada percobaan kedua ini, makanan tidak dapat terdeteksi secara langsung karena rasa dan bau tidak dapat terdeteksi. Hal ini dapat terjadi karena indera pembau dan pengecap dapat saling bekerja sama. Rangsangan bau dari makanan mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori, kemudian diteruskan ke pusat rasa dan bau di otak. Nah, dari sinilah otak mulai memerintahkan berbagai sel dan kelenjar untuk mempersiapkan diri, seolah-olah ada makanan yang masuk ke dalam rongga mulut, walaupun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Kemudian otak yang telah mengenali bau akan mengirimkan sinyal ke reseptor di lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut. Nah, otomatis kelenjar pun akan mempersiapkan diri. Nah, namun pada percobaan yang kedua ini dengan hidung yang tertutup, otomatis fungsi indera pembau akan sedikit terganggu, sehingga aroma makanan yang sudah masuk ke dalam rongga mulut pun tidak dapat terdeteksi oleh sensor saraf ke otak. Hal inilah yang membuat seolah-olah apel dan jahe itu tidak memiliki rasa atau kehilangan rasa.
Berdasarkan praktikum indera pembau yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa indera pembau dan indera pengecap akan saling bekerja sama untuk menghasilkan rasa dan bau. Dan apabila indera pembau mengalami gangguan, maka akan menyebabkan kehilangan rasa. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum alat indera ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.